Nah dia sekarang penanggung jawab satu pintu kan Pak Eki yang di wilayah Tanah Merah. Ini utang apa ini? Utang warung Pak. Warung. Makan. Utang makan. Jadi gini Pak, sekarang pekerja ini kan makan utang Pak. Karena adikarya belum bayar mandor belum bayar pekerja, maka pekerjanya makan utang dengan bahwa setiap makan nanti kita ajukan ke kantor adikarya Indonesia. Jadi dibayar per progres ternyata tidak. Itu dari kapan tuh tidak dibayar? Tidak dibayar sejak. Mereka tidak, jadi dari awal tuh memang tidak dibayarkan. Terus waktu itu kita sempat ketemu, mereka bayar, mereka bilang nanti mau dilunasi, kita waktu 1 bulan. Setelah lewat dari 1 bulan dia kasih cuma 15 juta. Nah dia bilang, padahal kita sudah sepakat bahwa nanti kasihnya tuh semuanya. Ternyata dia kasih yang utang yang punyanya karyawan saja, karyawan adikarya. Total utang makannya berapa besar? Semuanya itu 100, waktu itu 103 kalau tidak salah. 103 juta. Terus Yang sudah dibayar baru dibayar 15 juta. Nah, terus sisanya itu udah nanti dibayarkan 1 minggu. Dikasih waktu 1 minggu setelah itu. Saya tunggu sampai dari bulan Januari itu sampai Desember Juni ini. Juni ini belum dibayar sama sekali. Nah, belum dibayarkan sama sekali. Bayar 15 juta tanggal berapa? Januari sampai Juni. Pokoknya di bulan Januari lah. Januari dah ini ya. 2022 ini ya. Terus udah nanti dibayarkan lagi 1 minggu. Saya tunggu tidak. Nah, bilang tunggu PM-nya datang. Saya tunggu, mereka bilang hari Senin bilang Sabtu, Jumat, pokoknya mereka tuh bohong begitu janjiannya akal-akal saja. Akhirnya Pak Yolin pergi, Pak Yolin suruh saya bilang begini, Ibu ini tanda tangan notanya. Bisa tanda tangan, Pak Yolin juga tanda tangan. Pak Yolin itu siapa? Penanggung jawab di WSSA. Jadi Pak Yolin sudah tidak di sini lagi, sudah tidak kerja lagi. Jadi dia bilang tanda tangan saya bawa ke kantor pusat untuk kasih ini. Nah sekarang sudah dikasih ke sana, mereka bilang tidak bisa, kami harus konfirmasi lagi ke para mandor. Saya bilang mandor sekarang tidak ada nih. Pak Yolin sebagai penanggung jawab dia sudah mengakui bahwa ada utang kan. Kalau memang itu mandor itu mereka komplain, nanti komplainnya ke Pak Yolin, karena Pak Yolin sebagai penanggung jawab waktu itu kan yang meng-ACC bahwa utang itu dipotong via kantor. Ada satu mandor namanya si Peno itu dia WA saya, dia bilang Ibu Elsa saya sudah utangnya sudah lunas. Saya bilang saya belum dibayarkan oleh adikarya, tapi sudah dipotong sama adikarya. Dia ada WA saya. Terus saya omong, mereka bilang iya memang betul, tapi adikarya tidak punya uang. Kalau memang tidak punya uang, kenapa mereka masih kerja? Nah, material itu ambilnya dari mana? Pekerja itu dibayar pakai apa? Kalau memang tidak punya uang, saya bilang begitu. Mereka bilang tunggu Bu, nanti lihat saja minggu depan pasti ditransfer. Tunggu minggu depan, tidak ada. Lihat saja Bu, mungkin 2 minggu lagi. Sampai sekarang. Nah, terakhir kemarin hari Sabtu kan kami kesini. Itu pun karena janji bilang nanti hari Rabu. Hari Rabu kami, hari Sabtu dulu. Hari Sabtu kami datangi, mereka bilang nanti hari Rabu. Hari Rabu juga tidak. Akhirnya hari Sabtu lagi kami kesini. Kami mau palang ini kantor, mereka bilang Bu, tidak bisa karena tunggu lagi nanti hari Senin dulu, karena tidak bisa lagi. Akhirnya kalau gitu kami duduk ini kantor. Dia telepon, saya minta nomor rekeningnya. Dia transfer yang punya mandor yang cuma 9 juta. Nah, sementara yang mandor yang si Renaldi sama si Peno yang angkanya besar, yang juga mereka sudah mengakui utang itu per WA, terus sudah tanda tangan, itu mereka tidak bayarkan karena nominalnya besar. Saya bilang kemarin persoalannya bukan nominalnya, persoalannya bahwa harus ada pengakuan dari para mandor. Mandor sudah bubui tanda tangan, sudah ada pengakuan, sekarang mereka balik lagi karena angkanya, nominalnya, begitu. Sehingga saya bilang ini, saya tidak ada waktu lagi untuk menunggu janji, karena saya tanya mereka bilang tinggal 5%. Kalau tinggal 5% kapan nih? Kalau saya tidak bayar tiba-tiba mereka bangun jalan? Selama ini ada kontrak kerja atau semacam perjanjian kerjasama untuk siapkan makan bagi pekerja kalau tidak? Secara apa tidak ada, hanya tidak ngomong. ada. Nah, Hanya jadi waktu itu omong mulut saja. Jadi saya sempat sudah tidak mau lagi, tapi diminta sama penanggung jawab waktu itu Pak Yolin bilang biasa tolong bantu dulu, karena warung yang berapa itu sudah tutup karena mereka kehabisan uang. Jadi kami berharap Bu Elsa bantulah begini, dengan janji bahwa yang makan sekian ratus orang. Saya belanja untuk sekian ratus orang makan hari itu, ternyata tidak ada. Jadi terus terang yang saya tagih ini bukan saya punya keuntungan, tapi ini saya klaim saya punya kerugian. Terus terang saya rugi nih, buka warung ini saya rugi. Jadi yang saya klaim itu bukan saya
Dan begini Pak, yang saya tidak terima tuh mereka sempat omlah begini, kami mengarang-arang macam kayak menaikkan Menaikkan angka, Saya ya. bilang begini, saya satu orang yang tidak suka dicurigai. Sifat saya itu. Makanya saya bilang begini, kasih mereka catat sendiri. Mereka makan, mereka catat sendiri. ya, ya. Pak Yolin bilang gini, Bu Elsa, kalau kayak begini, Bu Elsa bisa bangkrut nih. Saya bilang, karena saya tidak mau dicurigai. Nanti kita tulis sekian, mereka bilang, kenapa kami makan sekian begini. Saya kasih mereka tulis. Minggu pertama, minggu kedua mereka jujur. Minggu yang berikutnya setelah saya datang sareka, masa satu orang, dia makan satu hari 3 kali, 1 bulan cuma 200.000, 300.000. Si penuh, mas penuh, dia bilang begini, Bu Elsa, begini bagaimana? Saya ini setiap hari ketemu mereka makan. Saya punya angka begini. Kenapa mereka punya nih kok sedikit sekali? Saya bilang, saya catatan begitu. Masa saya mau naikkan? Dia bilang, tidak bisa. Harus ini. Dia kan protes. Saya tidak protes. Tapi itu kesalahan saya karena terlalu percaya orang. Saya tidak mau orang curiga saya. Akhirnya saya kasih kepercayaan kepada orang. Ternyata orang yang saya kasih kepercayaan ternyata menggunakan kepercayaan saya itu untuk bohongi saya. Tapi Ini itu dia sudah tidak resiko. tulis. Setelah makan dia tidak catat gitu. Tidak catat. Ada yang catat Ada nasi yang catat. ayam, catatnya nasi ikan atau tidak catat kan. Terus Tapi itu teledor terus. ada security di sana juga sama. Sampai kami sempat itu karena dia makan, bayangkan, dia makan terus dia makan nasi, dia ambil ayam 2, telur sekali makan nih. Ayam 2, telur 1, ikan 1. Nanti makan siangnya balik lagi. Ayam 1, ikan 2, telur itu. Minumnya extra jus susu. Nah, dia makannya seperti itu. Jadi catat, saya selalu ingatkan, saya bilang begini, Raya, engkau makan ini sudah segini nih. Nah, kalau engkau kerja kesian, kau anak istri nanti bagaimana? Kerjakan untuk makan kakak. Oh, kalau kau punya prinsip begitu, tidak apa-apa, kau makan saja. Kan saya mengingatkan dia supaya kau kerja ini kan ada duit untuk bawa pulang, jangan habis dimakan. Dia bilang pokoknya catat saja. Setelah catat, kasih tagihan, dia tidak mau. Dia bilang kenapa saya punya tagihan ini? Padahal dia tanda tangan, ada tanda tangannya dia. Dia protes, dia suara besar di sana. Dia bilang begini, saya tidak pernah ini tanda tangan. Hei Raya, kalau saya pindahkan kau punya tulisan ke buku saya pindahkan mungkin saya bisa bohong. Tapi tanda tangan tidak bisa dipindahkan. Masa kau tanda tangan nih sayang tanda tangan? Dia sendiri tulis dia punya nama, dia tanda tangan. Tapi dia tidak akui. Nah, itu dia sebarkan di sana. Akhirnya mereka di sana bilang begini, kayak makan tanda tangan. Saya bilang, Pak, si Leni buka warung sampai 3 bulan. 2 bulan apa 3 bulan dia sampai 200-300 juta. Yang Sanda Pamerang buka warung di situ hanya angka di 116 juta. Padahal saya buka warung sampai 6-8 bulan. Itu tuh untung di mana? Orang yang buka warung 2-3 bulan untung dapat sampai ratusan juta. Saya yang buka warung sampai 6 bulan dapat itu tuh kalau bilang saya mau naikkan. Terus saya berpikir kenapa saya harus jujur? Mendingan saya naikkan supaya omong begitu kan memang saya lakukan. Itu yang saya marah. Jadi saya klaim ini bukan saya klaim saya punya keuntungan, saya klaim saya punya kerugian. Saya sampai buat begini karena saya sangat kecewa. Ketika ada persoalan di WCSA, mandornya ditahan, diikat sama para pekerja karena tidak bisa bayar. Saya Sanda Pamerang nih. Saya kasih bantu uang pribadi. Yang mereka utang nih, saya kasih uang pribadi saya 40 juta. Saya kasih tebus kas keluar itu mandor. Tapi saya tidak perlu berkuar-kuar ke adikarya bahwa saya kasih ada bantu uang. Tapi banyak saksi, Pak Yolin juga tahu. Saya Pak Yolin mau. Bu Elsa, kenapa warungnya belum dibayar kok Pak Elsa? Bu Elsa kasih berani kasih uang 40 juta kasih pinjam. Karena saya berpikir kemanusiaan. Jadi harapannya apa nih sekarang nih? Harapannya mereka harus bayar. Harus selesaikan Dan itu. saya tidak mau tunggu. Yang itu kan saya tidak percaya dengan janji-janji lagi. Saya tamat. Ini Pak, jadi tahapan mediasi ini sudah kami lakukan di SPKT Polres Lembata sudah berapa kali? 3 kali, 3 kali, 4 kali. Nah, kita tahapan mediasi pertama janji kasih waktu, kedua kasih waktu, terus sampai dengan hari ini. Makanya tahapan mediasi kita sudah tidak mau lagi Pak. Nah, satu-satunya jalan ya Harus bayar Nah, tuh ya. jadi sampai bayar dulu, baru kita bisa buka kepala. Karena kalau hanya mediasi tidak ada titik temu. Kami kesini pun kami sudah komunikasi. Kami